Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Apsara Sida Jamal dari kelas AKD 1 jurusan akuntansi akan mempresentasikan dan menjelaskan 3 materi. Dan langsung saja kita akan ke materi yang pertama, yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu pertama, perencanaan; kedua, koordinasi agar berbagi bagian dalam organisasi; ketiga, komunikasi informasi; keempat, pengambilan keputusan; kelima, motivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi; keenam, pengendalian; dan ketujuh, penilaian kinerja. Tipe pengendalian manajemen dapat dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pelaksanaan pengawasan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran ini menghubungkan perencanaan dan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis, evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. 3. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari suatu pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawab tersebut adalah: 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congress. Keempat, mendelegasikan wewenang dan tugas ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Ketujuh, sebagai alat pengendali organisasi. Tugas manajer pusat pertanggungjawaban adalah untuk menciptakan hubungan yang optimal antara sumber daya input dan digunakan output, dihasilkan dikaitkan strategi target kinerja. Input diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan, sedangkan output diukur dengan jumlah produk atau output yang dihasilkan. Pusat-pusat pertanggungjawaban pada dasarnya ada 4, yaitu 1. Pusat biaya atau expense center. Kedua, pusat pendapatan atau revenue center. 3. Pusat laba atau profit center. 4. Pusat investasi atau investment center. Kita ke D. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan cara komunikasi formal dan informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang terdiri dari 5, yaitu 1. Perumusan strategi atau strategi formulatif. Perumusan strategi merupakan penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah, dan kebijakan serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen pusat. Hasil perumusan strategi bersifat permanen dan jangka panjang, bisa berjangka 4 atau 5, 10, bahkan 20 tahun. Perubahan visi, misi, dan tujuan organisasi sangat jarang dilakukan organisasi, baik itu pemerintahan atau swasta. Proses perumusan pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta, sama halnya dengan sektor tahap awal dari manajemen strategi dalam perencanaan. Kalian bisa lihat di model masing-masing ada struktur atau gambar model perumusan strategi pada organisasi publik, yaitu saya akan menjabarkan satu saja, yaitu interest atau agree, yang terakhirnya itu outcomes.
Kita masuk lagi ya, perencanaan strategi atau strategi planning. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah pemantauan program-program, aktivitas atau proyek yang dilaksanakan suatu organisasi, penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategi adalah bahwa perumusan strategi merupakan proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil perencanaan strategi merupakan proses menurunkan strategi dalam bentuk program-program. Nah, sekarang kita bisa lihat gambar sistem manajemen strategi pada pemerintahan daerah. Kalian bisa lihat di model masing-masing. Di situ dijabarkan secara detail dari perencanaan strategi sampai strategi and action, terus ke laporan keuangan Pemda. Penganggaran. Tahap penganggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang paling dominan karena memiliki karakteristik yang agak berbeda. Dengan penganggaran pada sektor swasta, perbedaan tersebut terletak pada pengaruh politik dan proses penganggaran. Itu pengukur kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dalam proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme rewards dan punishment. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman dapat digunakan sebagai dorongan untuk pencapaian suatu strategi. Kita telah menjelaskan tentang materi yang pertama dan kita akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, standar akuntansi sektor publik. Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Perumusan standar akuntansi dan suatu komite independen bisa mempengaruhi banyak aspek. Banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan agar suatu standar tidak menyimpang jauh dari kerangka konseptual akuntansi dan tetap mempertahankan konsekuensi ekonomi. Standar diturunkan dari suatu postulat. Penurunan standar dari suatu postulat harus mempertimbangkan kendala-kendala para pengguna laporan keuangan agar informasi akuntansi bermanfaat secara optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain yang pertama, faktor materialitas atau materiality. Yang kedua, konsistensi atau konsistensi. Ketiga, keseragaman atau uniformity. Keempat, keterbandingan atau comparability. Kelima, ketepatan waktu atau timelines. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, yaitu antara lain yang pertama, standar memberikan dokumen tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. Kedua, standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen. Saat menggunakan keahlian dan integritas dalam pengaudit laporan suatu organisasi serta membuktikan kewajarannya. Standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya. D. Standar penghasilan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam prinsip ilmu akuntansi. Adapun standar akuntansi pemerintahan terdiri dari PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dan pengerjaan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan perusahaan kebijakan.
kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Ke-11 PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. 2. Teknik akuntansi keuangan publik. Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik yaitu 1. Akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara perpasaan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan di organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajarnya dengan anggarannya. 2. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengaku biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dalam sistem akuntansi utama yang dipakai di organisasi. Ketiga, akuntansi dana atau fund accounting. Pada organisasi sektor publik, masalah utama yang dihadapi dalam pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal, perkembangan akuntansi dana. Pengertian dana dimaknai dengan dana kas atau kas fund. Tiap-tiap dana tersebut harus ditetapkan pada laci dan tagihan lainnya diambil dari laci lainnya. Namun saat ini dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non kas dan utang diperhitungkan. Oke, sekarang kita akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran aktual, real, dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan case basis, tingkat efisien dan efektif suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman yang dicatat sebagai pendapatan revenue, bukan sebagai utang. Itu ya contohnya. Sekarang kita ke akuntansi akrual. Dianggap lebih baik dibandingkan akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual yang diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengembalian keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agar berbeda dari proprietary fund atau full accrual. Dengan government fund medical accrual karena biaya expenditure dalam prioritas, sedangkan expeditor difokuskan pada general fund. 3. Perlunya sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem adalah suatu kesatuan terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan sistem akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim adalah 1. Pertanggungjawaban accountability atau stewardship. 2. Manajerial. 3. Pengawasan. Oke, sekarang kita masuk ke perlunya informasi akuntansi untuk mewujudkan akuntansi publik. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintahan daerah. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar
pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Sejalan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan daerah yang meliputi 1. Akuntabilitas finansial, akuntansi manajerial, akuntabilitas hukum, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntansi publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. 4. Tujuan penyajian laporan keuangan pemerintahan daerah. Secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam bentuk keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. 2. Untuk memberikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan Secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial yang jangka pendek unit pemerintah. B. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. C. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang diisyaratkan. D. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta memprediksi pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional. E. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Oke, selesai juga untuk materi kedua. Kita akan masuk ke materi ketiga ya. Materi ketiga yaitu program analisis investasi publik. Program investasi publik dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan masalah pengembalian keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas. Kebijakan pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi atau modal memiliki efek jangka panjang. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, diantaranya adalah A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Sebelum diambil keputusan yang untuk melaksanakan investasi, untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi. 2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik atau buruk. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi kelayakan investasi. 7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial ekonomi, dan aspek distribusi. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu menggolongnya adalah 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi baru. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan yang cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal dapat ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara
input dan output yang dihasilkan. C. Aspek kelayakan investasi. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu. 1. Aspek teknis. 2. Aspek sosial dan budaya. 3. Aspek ekonomi dan finansial. 4. Aspek distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik yaitu 1. Diskonta yang tingkat diskonta yang digunakan. 2. Tingkat inflasi. 3. Risiko dan ketidakpastian. 4. Capital ratio. Sekarang teknik dasar penilaian investasi publik. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi publik yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Hal tersebut meliputi pula menentukan biaya bangunan, peralatan, dan tanah. Hal ini penting karena sumber daya diperlukan oleh sebuah proyek harus dinilai opportunity cost sepenuhnya. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau rounding cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. 3. Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. Mendiskonta biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dari proyek yang dijalankan. Terima kasih, saya Apsara Sida Jamal, dan itulah akhir dari presentasi saya untuk materi 357. Saya Apsara Sida Jamal, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.